Ya, dan Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa ekonomi dunia bakal resesi di 2023. Ada yang nanya, Mas Ryan, kok berani-beraninya Bu Sri Mulyani mengatakan resesi pada tahun 2023? Pasti ada dasarnya dong. Menteri Keuangan bos, nggak mungkin asbun, ya. Dan beliau pinter banget, bisa baca data tuh tanpa baca teks. Buset dah, saya bilang nih bener Bu Menteri satu ini gitu ya, Bu SM ya. Jadi artinya adalah kenapa ya ini yang mungkin karena nggak bikin kuliah umumnya Bu SM, mungkin kalau saya akan coba lihat dari perspektif saya bahwa sebenarnya tidak selalu dapat kita pastikan bahwa resesinya kejadian setelah suku bunganya naik. Kenapa? Selama suku bunganya naik terus, kata kunci ketiga. Jadi kita perlu perhatikan nih, selama suku bunganya akan terus naik, maka akan terus turbulensi di semua tempat. Jadi tetap saja short term trade yang dilakukan gitu loh. Kalau kita maunya panjang, berani tahan panjang, ya mungkin ya beli instrumen gitu ya, langsung beli kantongin gitu. Karena kalau yang namanya derivatif kan pasti ada expired dari due date-nya gitu kan. Jadi kita harus bisa pilah-pilah nih, how we can create money ya. Bagaimana kita bisa dapat uang dalam keadaan naik dan turun gitu. Jadi harus bisa dance with the market lah kalau bahasa kata orang keren gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, apakah US akan resesi? Jawabannya kemungkinan besar iya. Jangan lupa di rentang waktu setelah 2008, US itu beberapa kali melakukan shutdown loh pada pemerintahannya. Mulai dari tutupnya perpustakaan sampai public service. Coba deh cari namanya US Government Shutdown. Nanti Anda akan lihat cerita itu. Artinya metode ini sebenarnya ibaratnya gini, orang kalau pakai steroid, ada dampaknya nggak? Jamin garansi ada dampaknya dong. Betul loh. Nah, yang namanya kita suntik quote-unquote steroid nih untuk bisa naikin suku bunga dengan cepat, iya. Yang namanya implikasinya ya resesi, kayak gitu ceritanya. Nah, apakah tidak ada yang bisa menguntungkan? Nah, ini yang kita mau coba bahas ya, karena kita berada di derivative market, ini bisa kita manfaatkan. Oke, kita akan melihat deh indeksnya, CFD-nya. Boleh nggak kita melakukan transaksi? Tadi di awal sudah saya kemukakan bahwa oke, kita bisa lihat still downtrend. Kalau kita maunya short term, jangan dilawan marketnya, tapi di follow trendnya. Follow trendnya berarti entry pada ketika naiknya, tapi bukan entry buy, tapi entry sell. Seperti itu. Jadi kita harus berani memainkan analisa dan mindset di sini. Atau resesi peluang ya selalu. Jangan pernah lupa loh, saya cerita ya, bahwa setiap kali adanya resesi dan krisis, itu melahirkan orang kaya baru. Kenapa ada orang kaya baru dan ada orang miskin baru? Dan semua orang kalau boleh nawar, nggak mungkin mau jadi daftar orang miskin baru. Pasti maunya orang kaya baru, betul? Nah, kata kunci ke berapa? Gue juga lupa, 5 kayaknya. Ketika kita bicara mengenai peluang, di sini kita harus menghilangkan sisi spekulatif dan feeling-feelingan. Karena kalau kita murni feeling-feelingan, kita tidak bisa belajar apapun. Loh, maksudnya gimana Ryan? Begini coba. Saya ngelempar koin, ke ujung sana. Pokoknya kalau koin itu saya lempar munculnya angka, saya beli saham hari ini. Atau saya beli indeks hari ini. Kalau munculnya gambar, saya sell, saya jual indeks hari ini. Ya terserah mau sell indeks yang manapun, pokoknya sell. Dan beneran naik atau beneran turun. Oke? Dan saya untung. Apa yang bisa saya pelajari? Gak ada. Kenapa? Lah, ya bingung dong. Kenapa kok kamu tadi bisa ambil buy? Ya karena angka, Mas. Oh, karena angka. Oke. Dilempar lagi. Keluar angka. Oh, buy. Pasti buy turun. Loh, kenapa kamu rugi? Karena angka, Mas. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dianalisa di sini. Bener-bener random. Gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai resesi adalah peluang. Peluang itu selalu hadir dalam keadaan yang memang dalam keadaan apapun yang bisa memanfaatkan peluangnya. Karena pebisnis kan berbisnis risiko kan. Risiko orang yang dia selesaikan gitu ya. Masalah orang yang diselesaikan gitu kan. Ketika megang masalah tuh megang risiko gitu ya. Nah, jadi di poin ini kita penting untuk menganalisa, bukan hanya just tebak-tebakan. Nah, ambil kita sikap seperti apa. Oke, ketika resesi maka jangan selalu berpikir bahwa saham akan cenderung menjadi tambah murah. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini jadi agak orang yang gini,
Oke, saya akan sell. Oh, oke, kalau indeks ada naik, oh saya akan sell. Loh, kok tiba-tiba inkonsisten ya? Kok bisa bilang ketika resesi terjadi maka selalu berpikir bahwa saham akan cenderung menjadi tambah murah. Nanti dulu ya. Hari ini kan belum resesinya. Jangan salah paham di sini. Kenapa? Karena market itu setelah turun terlalu dalam, begitu muncul film horornya nggak terasa horor loh. Iya dong. Coba gini deh, Anda sudah nonton film horor ini berkali-kali ya, dan udah ditakut-takutin terus. Pasti kan Anda akan merasa sangat siap dong menghadapi itu. Begitu nonton, enggak serem-serem amat. Atau Anda nonton film bagus deh, yang Anda sangat euforia deh. Misalnya apa nih, Wakanda Forever ya, bulan depan kalau nggak salah ya. Anda, wah pokoknya saya udah baca semua trailernya, saya udah baca ini itu. Oh saya udah tahu lah Black Panther-nya cewek sekarang. Oh udah semuanya gitu kan. Investor harus gaul, ingat ya. Jadi kalau sampai investor nggak tahu dunia luar itu berarti susah jadi investor gitu ya. Jadi ketika itu begitu kita nonton jelek ya, gak bagus ya. Kenapa? Karena rasa euforia itu membuat pada hari hanya udah nggak terlalu merasa. Jadi sama loh. Ketika yang namanya resesi tak benar kejadian, bisa jadi marketnya udah tidak sesuai ekspektasi Anda. Justru malah poin pada hari ini sampai menuju kondisi benarkah resesi? Dan kemungkinan besar iya. Poin-poin ini loh, critical point yang harus kita ambil posisi kita. Ya, jadi kita harus beda bagi ya. Kalau analisa Bu SM resesi 2023, saya juga mungkin mengatakan iya akan resesi, tapi saya tidak tahu bisa mengatakan 2023. Meskipun kelihatannya sih iya gitu. Karena kenaikannya tercepat, nanti ada datanya, semoga waktunya cukup. Hello ya. Oke, 1931 tenang aman gitu ya. Dan tapi ketika nantinya resesi yang hadir gitu, itu udah masa pengukuhan aja tuh kan, gue bilang resesi. Kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Oh kalau gitu saya take actionnya pada saat resesi. Sometimes that's too late. Nah, ya. Jadi tujuannya market outlook pada hari ini, saya mau Anda, kalau kuping kucing itu kan begitu ya, berdiri ya. Nah ini kita coba berdiri dulu gitu. Di sini ini apa nih yang kita bisa lihat gitu. Kita perlu mengambil sikap gitu ya. Penurunan sudah tajam duluan ya. Ini coba lihat 2020-2022 justru membuat penurunan selanjutnya jadi lebih landai. Logika dasarnya juga sudah lebih landai karena nonton film Wakanda Forever nanti Anda udah nonton semua trailernya gitu, dan Anda sudah kepoin seluruh Instagram. Begitu nonton udah nggak terlalu nafsu gitu ya. Apa yang membuat resesi dan penurunan tambah tajam? Pertanyaannya mungkin harusnya begini. Oke Ryan, saya akan coba bertanya nih. Tadi kan kita sudah bagi sebelum resesi dan resesi nih ya. Sekarang kalau dalam keadaan menuju resesi ini, apa yang membuat resesi ini bisa turun dan tambah tajam turunnya? Ya, perang ya yang menjadi tambah buruk. Yang join perang tambah banyak. Iya kan, coba liatin ya. Kadang-kadang nggak habis pikir juga ya. Udah satu tempat terada jauh, di ujung ngetes rudal, kan bingung ya kadang-kadang. Mau ngapain sih lu gitu kan ya? Tapi memang ada aja yang mancing di air keruh tuh ada gitu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bingung juga gitu. Aduh, udah tahu lu market begini modelnya udah bingung gitu ya. Lalu pakai tes rudal lagi lu. Kalau gua bisa pencet juga tuh orang gitu. Nah itu terjadi. Perang tambah banyak yang join ikut perang, itu tambah sakit gigi. Market akan menjadi uncertainty. Nggak mungkin dong. Orang nggak mungkin akan mau taruh uang di suatu tempat yang dia tidak bisa lihat. Dia akan mau deket barangnya, just in case sesuatu dia mau cabut. Saya ingat sekali tahun 98 gitu ya. Ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu apapun dijual dengan selakunya. Mulai dari surat tanah, mobil-mobil mewah, selakunya. Jadi cash is king pada hari itu. Orang yang pegang duit selesai semua barang diambil. Selesai tahun 98, kaya habis. Sangat kaya habis. Gitu ceritanya. Jadi ini pertama ya, perang. Jadi tambah buruk, yang ikut join merang makin tambah banyak. Dan yang dia khawatirkan seluruh orang di dunia sebenarnya adalah nuklirnya dipencet. Jangan sampai, mari kita berdoa sekarang, amin gitu ya. Karena itu nggak tahu dampaknya kemana ya. Maka resesi bisa berkembang dan menjadi lebih parah. Saat ini Inggris sudah dalam kondisi yang cukup kritis, silakan cek berita. Eropa menjadi kritis kalau Anda coba lihat nilai tukar euro, coba lihat nilai tukar Swiss franc ya. Coba lihat juga kemarin ada siapa? Itu bank, itu kan bank investment bank ya di Swiss ya, sudah
sudah megap-megap gitu kan. Dan bahaya sekali ya, karena menjadi satu daerah yang boleh dibilang paling aman ya. Paling aman, paling stabil ya kan. Orang kan mulai dari uang yang katanya jelas nggak jelas, katanya bisa parkir sono gitu kan. Yang paling aman jadi tidak aman, bayangkan gitu. Bayangkan orang tuh gimana nggak bingung ya gitu ya. Nah itu yang perlu kita sikapi juga ya. Euro udah turun, pound sterling udah turun gitu ya. Pound sterling udah kayak film horor gitu ya. Begitu dilihat euro kayaknya udah nggak nyungsep duluan, wah aman, GBP aman, ikutan nyungsep, aduh saya bilang turun juga gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, dan ini sudah sama posisinya seperti tahun 2000, dan ini artinya 22 tahun kita tidak pergi kemanapun gitu ya. Kayak ada orang yang tidur, misalnya kayak Kapten Amerika gitu, tidur, begitu keluar gitu kan tahun 2000 dia tiduran ya. Begitu tahun 2022 dia buka nih euronya dia. Ih loh kok sama, halaman lebih murah, 22 tahun kemana aja nih negara, begitu kira-kira.